Ini asu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ungkapan kekecewaan terhadap keluarga Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo akhir-akhir ini terus mengalir. Kadang saya sebagai pecinta Jokowi merasa malu. Malu ketika seorang Presiden Joko Widodo terus dikecam oleh relawannya sendiri. Kali ini, kecaman itu datang dari Mas Butet. Kita ketahui bahwa seorang Mas Butet ini adalah seorang yang pola pikirnya sangat kritis, dan beliau ini sangat mencintai Bapak Presiden Joko Widodo. Sangat mencintai keluarga besar dari Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi kenapa sampai sekejam itu Mas Butet mengatakan bahwa asu banget? Tentu ini adalah sebuah ungkapan yang benar-benar mungkin terlalu kecewa, terlalu sakit hati. Bahkan dalam cuplikan video ini sebentar, kita juga akan mendengarkan bagaimana seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang adalah sahabat karib dari Bapak Presiden Joko Widodo, yang juga meragukan jika seorang Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Di mata Bapak Basuki Cahayapurnama ini, dia melihat bahwa memimpin negara ini bukan mau untuk dicoba-coba. Sehingga seorang Ahok, dia lebih memilih untuk mendukung Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ketimbang mendukung seorang Gibran Rakabuming Raka yang memimpin atau yang menjadi wali kota Solo saja baru kurang lebih 2 tahun. Di sini seorang Ahok meragukan kemampuan dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video yang disampaikan oleh Mas Butet dan juga Bapak Basuki Cahayapurnama berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Kok cuma untuk main-main urusan domestik sebuah keluarga? Perkara domestik kok yang dipertaruhkan bangsa dan negara? Ini asu banget. Saya mendapatkan sejumlah isu-isu politik A1 informasinya dan membuat saya syok. Jadi saya itu nangis, betul-betul. Bu Ageng itu, ngapa Pak nangis? Saya nangis itu karena saya itu merasa ikut berpartisipasi menyokong Pak Jokowi sejak 2014. Ini seperti amanah reformasi 98.
ingin mempunyai presiden contoh, role model, presiden yang baik, yang bekerja melayani rakyatnya. Dan dapat tahun 2014 itu. Ini kok kayaknya jadi. Dan semua orang, kawan-kawan di sektor apapun termasuk di ranah kebudayaan. Sebelumnya saya tuh cuek loh sama politik, saya banyak golputnya. Tapi hari itu karena saya mengikuti nasihat Romo Magdes Suseno bahwa pemilu itu bukan memilih pemimpin yang terbaik, tapi mencegah yang jahat berkuasa. Maka saya terpaksa menampilkan diri untuk menyokong seseorang karena saya tidak ingin ada yang jahat berkuasa. Harapan itu terpenuhi ketika pada akhirnya Pak Jokowi terpilih, bekerja dengan benar, melayani masyarakat. Putra-putranya cuma jualan martabak, pisang, nggak ada ambisi politik. 2014 coba ditampilkan lagi itu waktu mau berangkat itu culun-culun semua. Seneng aku ini, wah ini presiden asu keren ini ya. Terus berjalan satu periode, benar banget, senang. Apalagi juga sangat care pada kebudayaan, terurus lah, semuanya terurus. Kita mendukung lagi 2019. Ini cuma tinggal berapa bulan akan menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya sudah siap-siap bersyukur Pak Jokowi selesai tugasnya, saya akan mempunyai role model pemimpin yang baik. Ini barometer. Kalau presiden kelak tidak seperti ini, namanya presiden Belgedes. Batin saya itu gitu. Nah kok terakhir permainannya kok kayak gini, nangis, sedih. Jadi hari Minggu sore itu saya udah gak tahan. Ini masih ada sisa waktu. Saya kirim surat itu. Dalam surat saya itu nadanya saya cuma seperti yang kukatakan tadi, lalu saya cuma ingin berdoa supaya semesta membimbing, melahirkan mukjizat, melahirkan keajaiban. Karena dalam isu politik kayaknya sudah final semua. Pak Jokowi kekeh dengan keinginannya untuk goalnya memberangkatkan Mas Gibran jadi wakil presidennya Prabowo. Saya sedih, ini secara politik Mahkamah Konstitusi yang dilahirkan dari perjuangan reformasi 98 yang melahirkan sejumlah nyawa, kok cuma untuk main-main urusan domestik sebuah keluarga. Perkara domestik kok yang dipertaruhkan bangsa dan negara. Ini asu banget. Saya harus melakukan sesuatu di sisa waktu. Ini masih ada waktu beberapa hari sebelum pendaftaran ke KPU, maka saya memberanikan diri menulis surat kepada Pak Jokowi. Saya titipkan pada Mensesnek dengan catatan ini surat pribadi. Selama ini saya nggak pernah surat-suratan. Kali ini bersurat. Saya tembuskan ke sejumlah teman saya yang bisa saya percaya, tapi bocor. Ya udah. Ya nadanya itu seluruh impian saya, harapan saya termuat dalam surat itu. Jadi habis nulis surat saya tidur, bangun tidur sudah banyak WA masuk. Ini bener kamu yang nulis, Ted? Loh, kok sudah beredar? Ya udah ngaku aja ya. Itu tulisan saya. Dan saya berharap Pak Jokowi baca. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan udah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka, tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak?
Kenapa beliau bisa pilih Ganjar? Kenapa bisa pilih saya maju ke DKI? Tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record, ini kan butuh waktu pembuktian. Saya tidak meremehkan orang muda. Orang muda, Anda harus berani tunjukkan bahwa Anda bisa tidak kalah sama orang tua. Saya setuju. Betul kan? Tapi juga orang tua juga jangan mengatakan saya sudah tua, enggak juga. Karena proses sebuah pengalaman hidup ini, apalagi ngurus negara, Anda butuh pengalaman. Minimal legislatif di DPR. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Sebuah pesan yang menurut saya sangat menarik ketika seorang Basuki Cahayapurnama menggarisbawahi bahwa mencari pemimpin untuk menjadi cawapres ataupun capres di negara kesatuan Republik Indonesia ini harus benar-benar kita butuh orang yang paham tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Butuh pemimpin yang jujur dan harus bernyali. Salah satunya yang ditunjukkan oleh Basuki Cahayapurnama ini adalah Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Mahfud MD. Saudara, isu mengenai keluarga dari Bapak Presiden Joko Widodo ini semakin kesini semakin ramai dibicarakan. Jadi kita sebagai netizen, kita sebagai rakyat Indonesia, kita hanya bisa menunggu sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 nanti. Apakah benar bahwa seorang Prabowo Subianto akan tetap kekeh, akan tetap memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, ataukah ini semua tidak akan menjadi kenyataan? Harapan terbesar saya bahwa isu yang beredar saat ini bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka akan menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto itu hanya habis di isu, tidak akan menjadi kenyataan. Karena jika itu akan menjadi kenyataan, maka saya secara pribadi sangat yakin dan percaya nama baik, reputasi baik dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo pasti akan diobrak-abrik oleh relawan Jokowi maupun orang-orang yang selama ini sangat mengagumi Bapak Presiden Joko Widodo. Sehingga saya berharap bahwa seorang Presiden Joko Widodo bisa berpikir lebih bijak, bisa berpikir lebih matang. Jangan sampai hanya karena nafsu dari seorang Gibran Rakabuming Raka untuk berkuasa, untuk menjadi seorang calon wakil presiden, lalu nama baik dari seorang Presiden Joko Widodo dipertaruhkan. Tentunya ini tidak diharapkan oleh orang-orang yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo. Lalu, hal berikutnya lagi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, jika seandainya Gibran Rakabuming Raka tetap menjadi calon wakil presiden dari seorang Bapak Prabowo Subianto, maka saya sangat yakin bahwa kehadiran Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto itu tidak akan berpengaruh apa-apa
dalam elektabilitas untuk menaikkan popularitas suaranya. Karena Gibran dengan usianya yang masih muda belia dan juga beliau baru menjabat 2 tahun sebagai wali kota Solo, saya rasa bahwa rakyat Indonesia pasti butuh pemimpin yang setidaknya harus paham benar untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Bila kita mau melihat dari ketiga cawapres, seandainya Gibran tetap menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto, maka tidak ada tandingannya sama sekali ketika Gibran berdiri sejajar dengan seorang Profesor Dr. Mahfud MD yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia eksekutif, dalam dunia yudikatif, maupun dalam dunia legislatif. Jadi sekali lagi, kita sebagai rakyat Indonesia, pemirsa Orang Timur TV, kita harus benar-benar bisa berpikir lebih kritis, lebih bijak. Kita harus mampu untuk melihat figur pemimpin yang layak untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Sekali lagi, Gibran Rakabuming Raka usianya masih sangat muda belia, dan saya sangat yakin bahwa jika Gibran tetap paksa untuk menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto, maka elektabilitas dari seorang Gibran Rakabuming Raka tidak akan berpengaruh apa-apa untuk koalisi Indonesia Maju ini. Dan saya malah berkeyakinan bahwa Prabowo jika tetap memaksa Gibran untuk menjadi cawapresnya, maka ini adalah kekalahan yang terakhir yang harus diterima lagi oleh Bapak Prabowo Subianto. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya berharap bahwa cuplikan video yang disampaikan oleh Mas Butet maupun dari Pak Ahok tadi bisa menjadi motivasi, bisa menginspirasi kita agar kita tetap kritis, kita tetap rendah hati untuk melihat, untuk mempelajari persoalan-persoalan politik yang sedang terjadi di tanah air kita saat ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.